Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kali ini di dalam konten ini insya Allah saya akan bahas mengenai tentang obat-obatan, yang bagaimana obat-obatan itu terdiri dari penggolongan obat. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di channel sini. Jadi kalian nanti bisa melihat dari tiap obat yang nanti kalian beli, itu kalian melihat dari tiap logo ataupun lambangnya. Nah, tentunya apa aja sih yang lambangnya atau logonya nanti kita kasih tahu, tentunya ada di video ini. Dan nanti teman saya ini mengenalkan namanya Muhammad Furqan, beliau nanti membantu saya membacakan dari tiap apa-apa aja penggolongan, dan nanti saya insya Allah yang akan menjelaskan lebih detailnya. Tentunya dalam video kali ini kita sifatnya ya biasa, yang memberikan informasi. Jadi kalau ada teman-teman merasa video ini yang mungkin ada yang tidak seharusnya ditampilkan, ya kami minta maaf. Nah, jadi untuk kali ini hanya sekedar untuk informasi. Nah, oke, kita jadi kalau mau lebih, teman-teman yang belum subscribe atau like pada channel ini, silakan untuk tekan subscribe atau like-nya, dan jangan lupa juga untuk tekan tanda loncengnya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe atau like, terima kasih banyak, semoga berkah buat teman-teman kalian. Dan jadi insya Allah dari hasil ini nanti kita donasikan pada yang membutuhkan, insya Allah. Nah, untuk kali ini perkenalkan, ini teman saya Muhammad Furqan, nanti dia membacakan langsung. Nah, mungkin bisa kita langsung aja ya. Oke, siap. Oke. Nah, di sini nanti teman saya membacakan ada beberapa tipe penjelasan nama-nama penggolongan obat. Nah, jadi nanti lebih jelasnya saya nanti secara lebih detailnya. Undang-Undang Kesehatan, apa itu obat bebas? Obat bebas yaitu obat yang dapat dibeli secara bebas dan tidak membahayakan bagi pemakai, serta ditandai dengan lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Nah, itu gimana Pak? Nah, jadi di sini menurut undang-undang, tentunya saya mengambil dalam undang-undang tentang kesehatan nomor 36 tahun 2009. Itu di sini ada yang namakan dengan obat bebas. Nah, barusan teman saya membacakan, obat bebas itu obat yang teman-teman di sini dapat membelinya secara bebas. Jadi maksudnya ini bisa didapatkan tidak hanya di pelayanan kesehatan, tapi kalian juga bisa dapatkan di pasar, di pelayanan kesehatan, baik itu di puskesmas atau di rumah sakit. Nah, seperti itu. Kalian nanti bisa lihat tandanya itu lingkaran hijau. Nah, nanti tepinya ada berwarna hitam. Nah, tentunya. Oke, lanjutkan Bang. Kemudian ada juga obat bebas terbatas, yaitu obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter dengan penyerahan dalam bungkus aslinya dan diberi tanda peringatan P1 sampai dengan P6. Nah, dari penjelasan dari obat bebas terbatas ini, yaitu obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter. Tentunya itu biasanya teman-teman kalau lihat di pada obat itu ada tulisannya peringatan P1 sampai dengan P6. Nah, dari tiap masing-masing itu ada ketentuannya. Kalau kalian ingin mau lihat lambangnya, itu sepertinya lambangnya berwarna biru, itu tepinya berwarna hitam, garis hitam. Nah, hampir sama dengan yang sebelumnya. Oke, lanjut Bang. Kemudian yang ketiga ada obat keras, yaitu obat yang mempunyai takaran maksimum atau tercantum dalam daftar obat keras, termasuk obat baru kecuali dinyatakan Departemen Kesehatan tidak membahayakan dan semua sediaan parenteral. Obat keras ditandai dengan lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh. Yang ketiga ini ada namanya obat keras. Nah, obat yang mempunyai takaran maksimum, yang dikatakan dengan obat keras itu yaitu takaran maksimum
Nah, yang biasanya tercantum dalam daftar obat keras. Nah, teman-teman bisa melihat tandanya itu ada tanda lingkaran, ada huruf K berwarna hitam, sedangkan pada warna dasarnya itu berwarna merah, disertai dengan tepi lingkaran itu berwarna hitam. Nah, itu biasanya ada huruf K. Nah, lanjut Bang. Yang keempat, obat narkotika, yaitu obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan dan dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan. Nah, jadi barusan teman saya membacakan tentang obat narkotika itu seperti apa. Nah, obat narkotika itu merupakan suatu obat yang biasanya untuk hanya pengobatan dan sebagai untuk pengetahuan saja. Nah, biasanya ini dapat menimbulkan ketergantungan loh. Bahkan bisa merugikan bagi penggunanya jika melewati pemakaian yang berlebihan ataupun tanpa adanya pengawasan seperti itu. Kemudian yang terakhir ada obat psikotropika, yaitu obat yang mempengaruhi proses mental, merangsang atau menenangkan serta mengubah pikiran, perasaan atau kelakuan pengguna. Nah, itu yang kelima, itu ada obat psikotropika. Nah, jadi golongan obat ini yang dapat mempengaruhi proses mental, nah ataupun dapat merangsang, menenangkan. Nah, jadi ini biasanya mempengaruhi pikiran, biasanya buat kalau penggunanya itu bisa mendapatkan pikirannya itu seolah-olah dia berhalusinasi. Nah, seperti itu. Meminum obat itu ada batas-batasnya. Jadi untuk video ini kalian bisa mengetahui dari tiap pengertian apa sih obat bebas, apa sih obat bebas terbatas, apa itu obat keras, obat psikotropika, nah dan lain-lainnya. Nah, dari segi itu kalian nanti dapat melihat dari tiap logo-logonya. Nah, mungkin dari video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman yang sudah hadir atau menonton video ini. Jadi terima kasih banyak buat yang sudah subscribe atau like-nya. Jangan lupa untuk share dan komentar jika ada kesalahan dalam video ini. Baik, terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.